Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar dari Kediri, yang saya hormati segenap pengurus yayasan, yang saya hormati segenap wali santri, yang saya hormati para asatid dan asatidah, wabil khusus Kepala Sekolah SMP Bina Anak Soleh, dan anak-anakku yang baru diwisuda. Pertama, saya nyampaikan terima kasih pada pengurus yayasan yang hari ini telah melaksanakan wisuda untuk SMP dan juga Al-Quran. Dan terima kasih khusus untuk Gus Kausar. Ini sengaja mendatangkan panjenengan Gus supaya menjadi daya tarik. Gus Kausar ini tidak pernah sekolah, tapi bisa menjadi dosen. Ini sesuai kira-kira harapannya. Abahnya memberi nama Al-Kausar. Ini adalah ilmunya sebesar telaga Al-Kausar itu. Dan memang Kausar itu bisa mencakup. Kenapa saya sampaikan bahwa mencakup? Saya itu pernah diceritani oleh kiai saya, Al-Maghfurlah Romo Yai Fatah Hasim. Ketika beliau diundang di daerah timur, ya antara Jember dan Banyuwangi, orang timur itu kalau terhadap kiai kan luar biasa hormatnya. Semakin ke barat semakin kurang, semakin barat semakin kurang. Jadi kalau terhadap totalitas pada kiai itu luar biasa. Karena totalitasnya, beliau itu setiap muridnya, setiap santrinya itu adalah ngaturi beliau untuk dahar. Ini kan susah ya, padahal itu adalah multi, bisa berbuat sesuatu yang dikerjakan oleh yang tidak. Pendidikan pesantren dan juga kebutuhan masyarakat yang kaitannya dengan ilmu agama itu bisa. Kenapa harus masuk ke pesantren? Pertama, pesantren itu ada barokahnya. Kenapa ada barokahnya? Karena para asatid, asatidah, kiai itu mengajar dengan hati. Sesuatu yang dikeluar dari hati, ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Bahwa sesuatu yang keluar dari hati itu bisa masuk dalam hati. Hati itu punya kekuatan 80 kali dari akal. Jadi punya energi yang luar biasa sehingga ada barokahnya. Santri itu biasanya itu adalah tantangan hal-hal yang tidak disenangi. Tapi tetap bisa. Karena apa? Karena barokah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus mondok? Bahwa kita ini bisa terbentuk, anak-anak kita itu bisa terbentuk dengan pembiasaan. Bahkan dengan pembiasaan inilah orang itu bisa terbentuk. Kalau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah akhir hayat, itu bisa karakternya adalah sesuatu kebiasaannya. Almar'u yamutu ala ma sa'aleh. Bahwa manusia itu akan mati, yang disebut adalah seperti biasanya. Itu pentingnya biasa itu. Jadi kalau di pesantren ini kebiasaan-kebiasaan yang sangat positif
banyak sekali. Pertama, kalau di Mahat ini, Bahrul Huda ini, jam 2:30 sudah bangun untuk Qiyamul Lail. Habis Qiyamul Lail, jamaah. Habis jamaah, baca Al-Quran. Coba bapak-bapak, kalau di rumah bisa enggak didik anaknya seperti itu? Saya khawatir bapaknya saja enggak bangun. Lah ini kalau sampai hanya 3 tahun diprotol, ini belum bisa menjadi karakter. Minimum itu 9 tahun. Jadi ada dari ibtidaiyahnya, kemudian SMP-nya, SMA-nya. Kalau hanya 3 tahun, ini belum terbentuk karakter itu. Kemudian habis subuh, baru baca Al-Quran, itu masih baru sarapan. Habis sarapan, sekolah yang biasa itu reguler. Yaitu yang kurikulumnya akademik gitu. Jadi tidak usah khawatir kalau sekolah di Bina Anak Soleh ini. Kira-kira diwajari kayak maca Al-Quran tok mlebu polisi iso ta ora gitu ya. Mlebu kedokteran iso ta ora. Bahkan lulusan sini ada yang masuk di Angkatan Darat, Pak. Salah satu Angkatan Darat ini adalah unggulannya bisa lulus itu karena hafal Al-Quran. Coba. Dan masih banyak yang masuk kelas kedokteran, kemudian di teknis dan sebagainya. Karena ada sekolah reguler tadi. Habis reguler itu ada masih sekolah lagi sampai jam 1, jam 3 sekolah lagi, jam 3 sekolah lagi yaitu Madin. Kemudian habis asar itu adalah maksurat, yaitu doa yang maksur. Karena waktu untuk menjelang maghrib itu adalah waktu mustajab. Saya biasanya ngisi dengan buka bersama. Kalau hari Kamis itu malam Jumat, saya ngisi maksurat itu kemudian buka bersama. Jadi diajari puasa. Kira-kira Bapak puasa apa enggak kalau Senin dan Kamis? Ibu-ibu puasa enggak Senin dan Kamis? Lah ini kalau mau musak Bapak Ibunya enggak tahajud, enggak baca, enggak puasa. Nanti karakter yang ada di sini dikalah mbak pendidikan Bapak dan Ibu tadi. Habis itu Pak, habis Isya itu masih murojaah. Habis maghrib setoran hafalan, habis Isya masih murojaah pelajaran sekolah. Tidur, jam 10 harus sudah tidur. Kira-kira Bapak dan Ibu sanggup enggak didik anaknya seperti itu? Kemudian yang ketiga, kenapa di sini ada haflah Al-Quran? Al-Quran, bahkan lulusan sini minimum hafal 5 juz. Meskipun pondok ini bukan tahfidz, tapi minimum 5 juz. Kenapa harus hafal Al-Quran? Baca Al-Quran itu tidak akan bisa tartil kalau tidak musafahah. Kalau tidak langsung diajarkan oleh guru. Kalau yang ngajar tidak tartil, muridnya juga tidak akan bisa tartil. Maka gurunya di sini yang ajar Al-Quran wajib hafid. Ya, sudah hafid kan mesti tartil. Dan sanadnya jelas. Ini sanadnya jelas dari siapa kemudian sampai ke sini. Kita harapkan dengan musafahah ini, maka bacaan lainnya itu bisa baik, bisa tartil. Itu Al-Quran kan di situ meskipun tidak harus 30 juz. Nah, saya khawatir kalau ini tidak pondok, yang sudah hafal 10 juz, 5 juz hilang. Nah, ini dilaknat oleh Al-Quran itu. Ini yang pertama. Kedua, kenapa dengan Al-Quran? Kalau urusan akhirat jelas ya, jelas termasuk Al-Quran itu akan mendampingi kita ketika di alam kubur. Kita bayangkan kiamat itu masih sangat lama. Tanda-tanda kiamat kubro itu belum ada. Karena apa? Salah satu kalau sudah alamat ada tanda-tanda kiamat itu adalah orang itu rukun-rukun, tidak ada yang rebutan. Tidak ada yang ambisi mendapat jabatan ini. Yang kedua alamat kiamat ini salah satunya adalah
Semua tanah yang tandus itu ditanami bisa subur, panennya bagus-bagus. Nah ini ternyata tanah kita yang sebelah sana itu kan kebanyakan air, ditanami pisang juga tidak bisa tidak bisa subur. Oh ini berarti belum mau segera kiamat. Kita bayangkan Bapak Ibu, kalau di dalam kubur itu sampai ratusan tahun, kemudian gelap, ini kira-kira seperti apa ruangan yang hanya secempit itu. Dan Al-Quran lah yang bisa menyinari. Itu kalau urusan akhirat, biasanya ini urusan akhirat Pak Uda, itu urusan besok, kayak itu urusan dunia ya. Saya tak akan urusan dunia saja, biar semakin yakin. Al-Quran itu luar biasa. Kalau seorang bisnis mau nego pada atasannya, menjabat mau nego pada atasannya, supaya bisa goal apa yang dituju itu, kalau dibacakan Al-Quran, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, selesai semua. Ini pengalaman saya belum pernah negosiasi itu gagal. Itu adalah Al-Quran. Kalau kita mau dodolan laris, itu Al-Quran juga ada resepnya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil robabi innaka la tukhliful mi'ad. Diwaca terus nanti sampai dagangannya pasti laris. Ini saya berarti menjadi jaminan itu. Dan masih banyak lagi Al-Quran ini. Kalau orang sakit disuwuk, saya itu dulu pernah sakit mata, keluar masuk rumah sakit itu sampai belenger, enggak sembuh-sembuh. Artinya oleh nenek saya itu wis tak suwukno wae. Di sana ada Kiai Marzuki itu yang ahli suwuk. Saya dibawa ke sana. Diapakan itu? Enggak disuwuk, Pak. Dibawakan palu sama paku. Saya kan takut. Kemudian dibacakan sesuatu, ternyata palunya itu dan pakunya tidak mampu untuk mata saya. Dipakono soko. Lah ya gitu ya kok bisa sembuh enggak kumat lagi. Loh itu loh hebatnya Al-Quran itu. Jadi urusan dunia kalau ingin membuktikan masih banyak sekali dengan rahasia dalam Al-Quran ini. Maka dari itu Al-Quran di sini ini menjadi salah satu unggulannya. Di samping akademik, kita juga yang Al-Quran tadi beberapa unggulan yang kita harus kita tekankan. Terus sekali lagi saya berharap para santri yang sekarang selesai SMP ini, Bapak dan Ibu wali santri, jangan sampai anak ini dilepas di luar pesantren, Pak. Eman, nanti akan sangat amat menyesal. Saya sendiri, anak saya yang tidak di pesantren, baru sekarang saya merasa, Pak, susah, sangat menyesal kalau anak tidak dimasukkan ke pesantren. Jadi Bapak jangan seperti saya menyesal di kemudian hari. Maka di sini kita beri pengalaman ini, bukan kami ingin muridnya banyak, karena di sini kan hanya dibatasi, fasilitas kita terbatas, hanya 5 kelas setiap kelas. Tidak mungkin kita itu bisa menampung semuanya. Di mana saja pesantren itu. Tapi pesantren itu yang baik harus linear. Jadi pelajaran yang ada di sekolah reguler, itu kalau pelajaran yang tidak reguler itu linear, jangan sampai liar. Yang harus kita kawal terus sehingga tidak terlalu bisa fokus itu nanti apa yang kita tuju itu gampang loh, semuanya itu bisa fokus. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kurangan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.